Mari kita mulai acara webinar pada malam hari ini. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Jelas. Oke, baiklah. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, selamat malam teman-teman semua. Malam. Alhamdulillah, semoga pada malam hari ini menjadi malam yang berkah buat kita semua dengan adanya webinar pada malam hari ini. Oke, sebelumnya alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bergabung ya di acara webinar yang ke-8 Digivolume dengan tema Jadi Jagoan di Shopee dengan teknik bedah toko, tentunya dengan bersama Mas Welian Tanoyo ya. Beliau adalah seorang praktisi marketplace serta founder Digivolume begitu teman-teman. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Arofah. Saya salah satu dari tim Digivolume yang nanti akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Baik, sebelum acara dimulai, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu sama teman-teman nih. Tak sapa dulu teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan pada malam hari ini. Sebelumnya boleh juga untuk teman-teman untuk membuka kameranya on cam. Nah, mungkin untuk teman-teman tak sapa dulu ya. Ini ada Mas Dia Arya, Mas Diva Arya. Selamat malam Mas Diva. Malam. Oke. Kalau boleh tahu Mas Diva dari mana ya Mas? Saya dari Sragi Pekalongan, Jawa Tengah. Walah, masih Iya. berarti. Oke, baik Mas. Terus ada lagi nih Mas Gedoko Nabila.official, itu siapa ya? Selamat malam Mas. Oh, masih di mute ya. Oke, halo Mas, selamat malam. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ya Mas? Saya dengan Pak Salim. Boleh diulang dengan siapa? Siapa? Dengan siapa ya? Pak Salim. Oh, Pak Salim ya. Kalau boleh tahu Pak Salim dari mana ya Pak? Dengan Pak Salim, Bu. Iya. Pak Salim Saya dari ini Denpasar. wow, jauh sekali dari Denpasar, Bali. Kalau boleh tahu alasannya Bapak ikut webinar malam hari ini apa ya Pak? Biar baca di-sharing sama teman-teman. Oh, satu, saya kepingin meningkat performa saya di marketplace, terutama di Shopee ya. Yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan penjualan. Itu aja sih. Oh, berarti Bapak sudah ada ini ya, akun Shopee-nya ya? Ada. Ya itu Geda official. Oh iya, baik. Mungkin ada, terima kasih Pak. Mungkin ada yang lainnya nih, ada Kak Ana Primio. Selamat malam Kak Ana. Mbak, selamat malam. Baik, ini kakak dari mana ya Kak? Kebetulan saya dari kota Tasikmalaya, Mbak. Tasikmalaya, oke. Kakak ini sempat ini ya, kemarin sempat ikut Institut Marketplace ya Kak? Iya, betul Mbak. Boleh banget nih minta reviewnya dari kakak, mungkin biar teman-teman tahu kalau kakak ini sebenarnya sudah pernah ikut Institut Marketplace nih. Nah, dari kakak sendiri ada insight atau ada pengalaman menarik nih ketika ikut Institut Marketplace, boleh sekalian Kak? Boleh Mbak. Kebetulan kemarin kan udah ikut kelas Institut Marketplace karena dan alhamdulillah juga ya memang udah ada peningkatan di toko kami, baik itu yang di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan peningkatan lainnya di marketplace-nya. Nah, tapi memang masih
yang namanya manusia ya masih Ya. haus ilmunya gitu. Jadi sekarang pengen ikut lagi aja di webinar toko Shopee-nya gitu. Iya, iya, iya. Baik, Kak Ana, terima kasih banyak reviewnya. Memang saya juga apa ya? Terima kasih banyak sama teman-teman yang hadir pada malam hari ini yang pastinya teman-teman yang hadir pada malam hari ini tentunya sangat mengharapkan kalau bisnisnya sudah berjalan atau akun-akun Shopee, baik akun Shopee atau akun-akun marketplace yang lain bisa jadi jadi lebih bagus dari sebelumnya dengan mengikuti webinar pada malam hari ini. Oke, menurut saya cukup dulu berhubung pemateri pada malam hari ini sudah hadir. Silakan Mas Welian Tanoyo, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya yang sangat mahal dan berharga yang ketika teman-teman sudah kembalikan, ya, sudah berikan, tidak akan mungkin bisa kembali. Terima kasih banyak atas kuotanya juga menyempatkan untuk belajar sama-sama pada malam hari ini. Tentunya itu adalah suatu bentuk kesyukuran kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengupgrade diri kita terus-menerus, karena yang membedakan kita dengan makhluk yang lain adalah kita makhluk yang belajar, ya, yang membutuhkan informasi untuk mengevolusikan diri kita untuk lebih baik dari hari ke hari. Dan karena tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, termasuk di dalam kehidupan ini kita perlu mempunyai tugas juga, ya. Tidak hanya sekedar makan, minum, ya, berkembang biak, ya, berkembang biak hewan, ya, yang melanjutkan keturunan kalau manusia. Tapi kita juga punya tugas tadi menjadi khalifah. Nah, untuk menjadi khalifah kita perlu belajar, ya, minimal untuk menjadi khalifah untuk diri sendiri, untuk keluarganya, untuk bisnisnya, dan tentunya nanti kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat dan yang lebih luas. Amin. Kemudian selawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selaku suri teladan kita, apapun yang ada pada beliau ialah suatu kebenaran dan kebaikan. Sebelum saya membedah toko, saya pengen review dulu, ya, penjualan berapa bulan ini itu turun bukan karena faktor yang faktornya lumayan banyak. Yang pertama adalah dari segi marketplace sendiri promonya semakin dikurangi, dalam artian voucher yang mereka berikan, kemudian gratis ongkir, kemudian diskon-diskon yang mereka tanggung semakin dikurangi, kemudian biaya administrasi admin untuk menjual naik, dan setiap transaksi untuk membeli ada biaya, ya. Tetapi itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua itu terjadi karena investor mereka, yaitu Citigroup, investornya Shopee itu mengurangi yang namanya menggonjolkan investasi. Jadi sudah cukup bagi mereka, mereka pengen segera mendapatkan yang namanya net profit. Terus yang ketiga adalah faktor dari pasar tersebut. Jadi berapa bulan ini itu waktunya tuh terasa pendek, teman-teman ngerasain nggak? Habis Ramadan, THR, kemudian Syawal, banyak yang nikah, tentu saja banyak sumbangan, gitu ya. Banyak sumbangan, kemudian selain itu, selain banyak sumbangan juga banyak baru libur sebentar, kemudian sudah mau Idul Adha. Habis Idul Adha, anak masuk sekolah. Nah, ini jadi behavior, ya, di Indonesia, ya, pengeluaran mereka itu nggak berbarengan, dalam artian mereka ya fokusnya apa pada saat ini, event dalam kehidupan aslinya. Karena ya sekarang ini orang belanja karena promo marketplace dikurangi, mereka pilih-pilih jadinya. Pilih-pilih, ya, kalau memang benar-benar saya butuh, ya saya akan mengeluarkan dana untuk membeli produk tersebut. Tapi kalau tidak, ya nanti-nanti saja. Akhirnya itu menyebabkan pola yang baru,
ya sebenarnya udah tahun lalu juga, nggak baru-baru banget. Pembeli membeli ketika tanggal kembar dan juga tanggal gajian. Ya, jadi wajar aja apabila teman-teman penjualannya kok di pertengahan bulan sepi, nanti mulai tanggal 25 sampai tanggal 7 ya, besok berarti bulan depan sampai 77 ya, itu rame gitu kan. Karena lebih rame dari pertengahan tanggal karena memang sudah terbentuk yang namanya behavior atau kebiasaan dari pembeli. Nah, seperti itu. Itu prolog awalnya ya, biar nggak kaget kok berapa bulan ini setelah Ramadan sepi. Wajar. Ya, setelah Ramadan sepi, mereka beli bajunya buat kemarin Ramadan, baju koko. Ya, kemudian setelah Ramadan banyak nikahan Syawal gitu kan, undangan yang laris batik misal. Nah, setelah itu ya sudah, bulan itu beli batik doang. Bulan depannya beli apa doang. Dan anggaran belanja buat yang dari data yang saya dapatkan itu hanya 10% dari angka upah minimum regional dari masing-masing kota atau kabupaten. Jadi setelah saya belajar ternyata orang di Indonesia ketika nggak promo ya mereka belanja promo alias harga normal gitu, mereka ya belanja sesuai 10%-an dari UM mereka. Misal ya Jakarta 4 gitu ya, maksimal 400 ya di luar kebutuhan sehari-hari seperti makan ya. Ini di luar makan, di luar bensin, makan, kuota itu listrik ya, kontraan ya. Fashion itu termasuk yang 10% itu. Ya, skincare bisa jadi masuk yang 10% itu. Ya, karena memang saya butuh makan, butuh kuota, butuh listrik, butuh bensin. Itu menurut saya 4 yang menurut saya tiap bulan perlu saya keluarkan, saya pribadi itu gitu kan. Nah, skincare belum tentu perawatan ya. 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 Jadi saya lihat orang belanja ya polanya seperti itu ya teman-teman. Jadi itu perlu jadi catatan kalau sekarang sepi, ya inilah saatnya teman-teman memperbaiki strateginya ya, tampilan tokonya, judulnya, deskripsi, ya promonya dan sebagainya. Jadi nggak perlu buru-buru banget ya, sambil menunggu pasar itu mulai lumayan, saya prediksi sih 77 belum karena itu nanti masuk sekolah. 88 99 itu udah mulai naik lagi, 99 naik lagi sampai nanti 12 Jadi puncaknya di 12 ya. Jadi alurnya nanti seperti itu setiap tahunnya. Oke, kita langsung saja ke bedah toko sambil tadi insight seputar dunia pasar marketplace. Saya akan kurangi dulu tab-tab yang saya buka. Jadi saya itu kalau udah riset ya, riset suatu produk, itu yang dibuka akan banyak. Ini saya kurangi dulu. Oke, sudah. Oke. Ini urut dari nomor 1 ya, tim saya ya. Betul, betul Mas Feli. Oke. Untuk Dan karena bedah banyak, tokonya urut dari nomor 1 sampai nomor 3. semoga cukup ya, karena Iya, lumayan. iya, nanti tergantung Nanti, Mas Feli. berarti kalau nggak ya kita di grup atau next Iya, webinar kita buka satu-satu. betul sekali. Wah, ini langsung kelihatan nih setelah saya buka ya, dari nomor 1. Nah, ini kelihatan ya teman-teman. Baik, oke. Jadi untuk produk ini ya, saya lihat ini mungkin jualannya berbagai macam brand atau satu brand saya kurang tahu ini.
Sepertinya ini atau brand baru atau memang toko yang menjual berbagai macam brand. Nah, ini berarti yang dibesarkan adalah brand ya brandingnya ya, brandnya toko ini adalah toko berbagai macam produk perawatan wajah gitu. Nah, ketika teman-teman bermain toko berbagai perawatan wajah, ya yang perlu diperhatikan ini sudah bagus, ada logonya, performa cat juga bagus, tapi ini aktif 10 hari yang lalu. Nah, jadi pengalaman kami mengoptimasi toko di marketplace, toko yang diberi pengunjung banyak adalah toko yang setiap hari aktif. Ya. Jadi dua hal yang perlu diperhatikan, ini ya dan ini. Nah, jadi dua ini di awal. Jadi ini ketika misal diiklankan gitu, pembeli akan melihat ini, loh aktif 10 hari yang lalu. Jangan-jangan kalau saya chatting nggak dibales, walaupun ininya 100%. Ya, jadi ketika teman-teman punya toko semuanya, agendakan setiap hari login di aplikasi Shopee-nya. Ya, di aplikasi Shopee ya dan juga di website Shopee. Seperti ini. Di Seller Center kemudian teman-teman masuk ke naikkan produk tiap 4 jam sekali, update stok dan sebagainya. Nah, kenapa seperti itu? Jadi marketplace ini kan sebuah mall. Sebenarnya bisnis offline itu, online itu hanya mengonline-kan bisnis offline. Jadi dia hanya bisnis offline yang platformnya dipindah di dalam browser ya. Ya, jadi kalau minimal smartphone ya, yang kedua ditambah di laptop. Karena kan harus update stok, harus apa. Tapi kalau enggak bisa ya minimal smartphone ya. Jadi semua aktivitas update stok, naikkan produk dilakukan di desktop ataupun desktop laptop atau komputer atau smartphone. Oke. Seperti itu. Ya. Kemudian yang 2 poin itu mengenai performa cat sama keaktifan, kita ke tampilan toko. Nah, di sini kita perlu ya jalan-jalan ke toko yang lain dulu. Ya, supaya tokonya itu punya tema. Ya, kayak ini kan saya lagi jalan-jalan sebenarnya karena saya handle fashion muslim pria gitu kan. Saya lagi cari nih fashion muslim pria yang Shopee Mall itu tampilan tokonya seperti apa sih? Oh, background putih, ada model prianya, modelnya ada yang Arab-Araban, ada yang Korea ya dan sebagainya. Tapi dari sini saya berkesimpulan bahwa toko yang saya handle background-nya harus background putih. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat judul nama produknya. Apa sih yang paling sering dipakai? Ada yang kemeja koko, ada yang baju koko. Oke, ini masuk catatan saya. Saya nanti di judul nama produk harus memasukkan kemeja koko dan baju koko. Jadi judulnya baju koko pria, baju kemeja koko kemko pria, lengan panjang. Nah, kayak gitu. Melihat dari kompetitor yang lebih dulu jualan dan ada penjualan, itu judulnya itu saya gabungkan. Ya. Kemudian untuk promonya yang dipakai apa? Oh, 77. Kemudian instan 2 jam, gratis ongkir ekstra, cashback ekstra. Cuma memang kalau semakin banyak promo, tantangannya biaya adminnya akan naik. Nah, teman-teman harus lihat, kira-kira saya perlu ikuti semua atau ikuti salah satu saja. Misal instan 2 jam sama 77, supaya nggak kena biaya admin, gratis ongkir ekstra, dan cashback ekstra. Karena di mall ini biayanya udah cukup tinggi, ketika ketambahan biaya-biaya ini jadi semakin mahal. Nah, ini untuk kalau fashion ya, kalau fashion pria. Nah, ini tuh saya jalan-jalan, lihat ke
produk bapak anak kayak gini, kemudian yang brand lain seperti ini, oh caranya gini toh. Terus yang brand ini gimana. Nah kalau untuk ini ya kita lihat facial wash, face serum sama day cream dan night cream sama toner. Nah kita searching facial wash itu apa sih? Ya, facial. Nah, facial wash itu tokonya kayak gimana sih fotonya? Nah, kita lihat. Oh, ternyata ada yang kayak gini, backgroundnya biru, ada yang putih, ada yang seperti ini, seperti ini. Ya, jadi kita lihat klik terlaris untuk tahu penjualan per bulannya. Ya, kemudian kita lihat foto-foto utamanya dan promo yang dipakai dan judulnya apa. Sehingga tampilan kita yang ada di foto ini ya, di halaman utama ini menyesuaikan dengan kata-kata yang lain seperti apa. Nah, lihat di sini sebenarnya ini udah bagus, tapi desainnya kurang bersih. Kalau bilang putihnya kalau bisa ya memang seperti yang ini. Nah, seperti The Face ya, Teraskin. Jadi satu warna gitu. Kalau ini kan kayak kurang gitu. Kurang kalau dibanding yang ini kan lebih menarik yang di sini. Nah, ini perlu dibuat seperti ini. Oke. Ya, kemudian ini harga 80.000 ya. Nanti dilihat ya judul nama produknya apa selain facial wash. Ternyata ada face powder. Terus ada yang lain Wah, dilihat nanti judul-judul nama produknya apa, promonya apa. Kemudian tiap produk ada video atau tidak, gitu kan. Kalau ada berarti kita juga harus menampilkan video di foto di produk kita. Nah, ini caranya tahu ini perlu video atau tidak dengan video. Centang dengan video, lah kata-kata nanti yang penjualannya laku ada video atau tidak. Kalau ada, punya teman-teman juga perlu ada videonya. Ya, walaupun videonya hanya produknya di videoin, ditaruh di atas alat yang bisa membuat produk tersebut berputar, atau hanya kita video unboxing, nggak ada masalah. Yang penting ketika centang dengan video, produknya teman-teman bisa tetap muncul. Dan yang perlu diperhatikan adalah lokasi kotanya. Nah, ini di kota mana gitu. Pengiriman dari kota mana, kita lihat. Dari Sidoarjo, kita lihat kalau jualan facial wash dari Sidoarjo bisa laku berapa. Nah, centang Jawa Timur, kita lihat yang lain, oh Surabaya. Nah, Sidoarjo juga ada, tapi brandnya Sasya ya. Sasya ini tak tahu nama toko mungkin ya, karena dia jualnya Hanasui sebenarnya. Oh, ternyata di Surabaya ada yang bisa laku di harga 46.000, 50.000. Nah, kita cari yang harganya di atas 70.000. Kalau harganya di atas 70.000, di sini ada yang laku 146, 99, 53, 46, dan seterusnya. Berarti kemungkinan kalau kita jual produk dari Sidoarjo dengan harga di atas 80.000, kemungkinan bisa laku sekitar 10 sampai 50 terjual per bulan. Ya, karena yang L'Oreal sama ini, L'Oreal ini mungkin brandnya sudah tinggi. Nah, itu kalau bedah toko ya seperti itu, kita ngelihat pasar kita laku berapa. Nah, di sini sayangnya yang harus hati-hati ya, logo Instagram sama website. Ini kalau ketahuan Shopee bisa kena banned, blokir produknya, dan juga fotonya cuma satu. Nah, perlu dijelaskan kandungan dari facial wash-nya, cara pemakaiannya, dan testimoninya. Gitu kan. Ya, jadi perlu 5 foto. Foto pertama ini, kemudian ditulis di judul nama produk di foto ini. Nah, kenapa harus pakai facial wash ini? Ya, misal
apa yang di facial wash ini lebih ke arah mana? Ke arah membersihkan jerawat atau ke flek hitam atau apa gitu. Katakanlah headline-nya 30 hari bersihkan flek hitam. Berarti ditulis di mana nulisnya? Di foto utama tapi jangan di sini. Ya, karena di sini jatahnya tulisan start, di sini jatahnya harga coret, di bagian bawah jatahnya promo-promo, di sini jatahnya video. Ya, jadi kalau di hasil pencarian biar tampilannya seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman di Shopee itu daerah sini dikosongin, daerah sini dikosongin, daerah bawah ini dikosongin. Ya, jadi produknya agak naik. Ya, jadi si itunya sini formnya naik. Nah, kemudian headline-nya apa di sini? Misal bersihkan flek hitam dalam 30 hari. Ya, kemudian di sini logo produknya, kemudian logo BPOM dan sebagainya. Nah, kayak ini kan kulit terasa kenyal dan tampak muda. Ya, bisa di sini, bisa di sini. Nah, terus logo BPOM, halal kalau ada, kayak gitu. Jadi orang ketika melihat iklan kita naik di atas, mereka melihat brand, judul nama produk, foto, dan juga produk ini tuh mau ke arah mana. Itu. Karena kalau nggak ada tujuannya, ya orang akan mudah memilih yang lebih murah gitu. Ketika apalagi brand baru, wah nggak yakin saya. Nah supaya yakin ya harus ada tulisan. Nah, kayak ini ya, jadi ada logo BPOM, halal, ya bonusnya apa gitu ya. Jadi seperti itu untuk penataan tokonya ya, semua produk kayak gitu, termasuk ini ya deskripsinya jangan memanjang seperti ini tapi menggunakan poin per poin. Ya, fungsinya misal sini flow facial wash pembersih muka, wajah, bla bla bla. Ya, kegunaan ini, kandungan, cara pemakaian, neto 1 kilo muat berapa. Kemudian di sini di combo hemat, misal ada produk lain pendukung dari ini, ya di combo hemat dengan krim malam, krim pagi, face serum dan kawan-kawan. Terus ada produk pilihan toko juga di situ. Kemudian di sini pertanyaan yang sering ditanyakan dan kenapa harus belanja di toko ini. Nah, semua di deskripsi ini. Ya. Jadi memang penataan itu fase yang paling krusial dan kalau produknya banyak ya lama. Ya, yang lain juga sama. Ya, ini semua caranya sama. Ya, kalau pendek-pendek kayak gini, kalau buat toko baru apalagi bukan mall, kemudian belum ada testimoni banyak ya orang melihat dari trafficnya akan kecil gitu. Apalagi jarang ditungguin tokonya. Lalu ini di setiap produk ini bisa dibagi per khasiat ya, kegunaan facial wash gitu ya, krim leher, face serum dan sebagainya. Ya kalau ini kan masih global ya. Nah, diperdetail lagi baru dimasukkan lagi. Ya, ini produk-produknya dimasukin sini lagi. Nah, seperti itu. Nah, tokonya nanti akan semakin bagus ya kalau tertata. Nah, baguslah itu teman-teman datangkan trafficnya. Ya, jadi alurnya kayak gini. Ya, tadi riset analisa, nanti desain tokonya kayak apa yang harus ditulis di foto, bonus apa yang harus dikasihkan, pelayanannya seperti apa, ya itu ditulis di foto produk, dekorasi toko, kemudian teman-teman setting, deskripsi toko, catatan toko, pertanyaan yang sering ditanyakan, semua mendukung dari sini. Judul nama produk dari jalan-jalan tadi, plus data iklan Shopee, terus desainnya ditata alurnya, deskripsinya, promonya dipasang, diiklankan, ditambah live, ya. Nanti balas chat, balas ulasan, tiap tanggal 25 sampai tanggal kembar, teman-teman broadcast, ya ikuti promo eksklusif,
tanggal kembar. Kalau masih belum bagus, pindah lokasi tokonya ke kota besar seperti Surabaya atau Jakarta, pakai gudang di sana atau sistem reseller. Atau kalau mau ngetes dulu ya dikirim dari lokasinya, nanti kalau sudah sering dikirim dari kota yang banyak penjualannya. Jadi lebih dekat dengan market. Nah, baru datangkan pengunjung dari luar ya, termasuk dari website, dari Google Map, dari YouTube, dari TikTok, dari endorse dan sebagainya. Alurnya seperti itu ya setelah ditata tokonya. Oke, kita lanjut ke toko kedua karena masih banyak. Kurang lebih sudah ada gambaran, semoga. Nah, ini tulisannya benar nggak ya? Atau oh ini Diva Garden Store ini. Nah, ini juga tantangannya keaktifan ini. Hati-hati benar teman-teman. Ini kalau tahu-tahu dipegang terus diiklankan gitu ya, maksudnya dipegang sendiri atau orang lain, itu agak challenging gitu. Oh, bukan ini ya. Nah, mohon anu ya pakai link Shopee-nya kalau ada. Ini bukan ya. Tapi atas bawahnya beda ini. Oke, ini tetap PR-nya sama. Ya, keaktifan sama performa chat. Nah, performa chat ini triknya apa? Pertama, di chat sendiri sama tim, keluarga, tetangga. Ya, di chat oleh tim supaya cepat naik. Ya, tetangga, saudara dan sebagainya. Ya, tapi selain di chat sendiri, ada kaidah yang harus terpenuhi. Yang pertama, maksimal dibalas 12 jam. Ya, kemudian pesan balas otomatis atau auto reply gitu kan. Auto reply tetap harus dibalas. Ya, harus dibalas gitu. Dibalas. Kemudian yang ketiga, ya chatting harus berakhir di penjual. Ya, berhenti di toko ini, di penjual. Seperti itu. Ya, yang terakhir yang nggak kalah penting, pisahkan antara akun untuk belanja dan akun untuk jualan. Ya, supaya apa? Nggak kena broadcast dari toko-toko yang pernah kita kunjungi atau pernah kita belanja atau pernah kita favoritkan bukan ke keranjang belanja. Ya, nah, itu tipsnya untuk menaikkan performa chat. Ya, kalau keaktifan ya setiap hari harus login gitu ya di smartphone atau desktop. Selain login juga naikkan produk dan juga macam-macam hal yang harus dilakukan ya. Update stok ya itu juga perlu live, cukup upload Shopee video dan seterusnya. Ya, jadi marketplace itu suka penjual yang aktif dan menggunakan fitur-fitur mereka. Mereka bikin banyak fitur itu bukan untuk pajangan, tapi memang untuk dipakai memaksimalkan penjualan kita gitu loh.
Mereka tuh ikut orang banyak gitu kan. Mahal lagi anunya, rate-nya gitu. Terus kalau bikin fitur nggak dipakai ya mereka juga, ini gimana toh aku udah riset ini fitur perlu dibikinin, kok si toko ini nggak memanfaatkan. Ya udahlah, tokonya nggak aktif, nggak saya kasih pengunjung, toh tokonya nggak dijagain, daripada saya kasih pengunjung ternyata pengunjungnya kecewa, yang disalahin marketplace-nya, tuh pedagang-pedagangmu pada nggak aktif. Nah, saya misal punya mall, katakanlah kalau Jogja Pakuwon, Amplas itu punya saya. Kalau gitu, ya saya akan prioritaskan toko-toko yang aktif dijagain gitu kan, aktif promo gitu, daripada toko-toko yang nggak dijagain, nggak ada penjaganya, tokonya nggak rapi, ya kan itu menurunkan kepercayaan pengunjung ketika udah diiklanin sama Pakuwon atau Ambarukmo Plaza atau Citos di Landak Town Square atau BSD dan macam-macam ya, nama mall di kota-kota. Ya itu mallnya yang jadi kena gitu ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang lama nggak aktif. Ayo mulai sekarang jadwalin sehari sekali jam makan siang login, nggak cuma untuk belanja kalau ke Shopee, tapi untuk jualan. Tokopedia juga sama. Login setiap hari. Walaupun belum tentu ada yang chatting, login, naikkan produk, update stok, ya, benahi toko sesuai urutan ini tadi. Nah, nanti kalau udah dilihat sama marketplace, kemudian pengunjungnya bertambah, lalu untuk meningkatkan konversi penjualan, teman-teman perlu membuat promo gitu kan. Jadi ada produk-produk yang dijual murah, biar dapat rating itu di awal. Kalau udah ada ratingnya, baru teman-teman jual harga normal gitu. Ya, jadi kayak gitu alurnya. Nah, kemudian gambar di sini ya sebaiknya jangan yang ini. Ya, terus kualitasnya yang lebih bagus gitu. Ya, cari yang memang putihnya putih cerah gitu ya. Ya, terus yang penting juga adalah kenapa harus belanja di sini. Ya, makanya kalau coba jalan-jalan ya, nah, di sini kan kayak kalau fashion kan ada. Nah, beda banget ya desainnya kan di sini kalau yang oh ada new collection, terus ada promo 66-nya apa, ya fotonya pakai seperti apa, foto di mana, kemudian seri-seri produknya apa, ya kemudian nah geser ke bawah etalasenya seperti apa. Nah, jadi itu perlu ya, termasuk di sini deskripsi toko. Nah, ini kan diisi kayak gini, selamat datang bla bla bla, kan rapi. Nah, jangan huruf besar semua, lihat. Di sini kan huruf besarnya hanya nama brand. Ya, coba jalan-jalan ke yang lain. Nah, di sini huruf besar hanya di awal kalimat, di awal kata. Ya, jadi jalan-jalan lagi. Nah, di sini hanya untuk ukuran sama awal huruf sama nama brand gitu kan. Ya, di sini gimana? Nah, ini nggak ada deskripsi toko tapi diwakili oleh sel-sel ini ya. Nah, jadi ini perlu jangan galak-galak. Kalau kayak gini kan kesannya galak gitu. Ya, kalau huruf besar semua itu kayak penegasan banget, kayak marah-marah gitu kalau kesannya. Ya, coba komparasi dengan brand-brand sejenis ya. Ya kan lihat mereka simple-simple aja. Ada yang emotikonnya pas sesuai kebutuhan ya. Ya kan, kalau tagline-nya kenyamanan, ini termasuk tidak menyamankan gitu loh. Huruf besar itu tidak menyamankan. Padahal tagline-nya kenyamanan pembeli adalah prioritas kami. Ini sangat berkebalikan dengan brand yang dicitra. Brand itu kan citra sebenarnya, persepsi yang dibangun. Nah, persepsi ini adalah toko yang menyamankan membeli, tapi tulisan deskripsi tokonya tidak menyamankan. Gitu. Nah, itu coba kasih emoticon yang lebih eh, lucu, kemudian hurufnya di awal besarnya hanya di B, hanya di O, hanya di R, hanya di M, hanya di M. Ya, kemudian ini lucunya gini,
barang ready stock 100%, tapi di bawah diminta nanya lagi. Nah ini gimana? Berkebalikan juga. Katanya semua ready stock, tapi kok ditanya, minta tanya lagi. Ini kan tabrakan. Nah pilih salah satu dong. Kalau memang ready stock ya ready stock, tanya ya tanya. Ya, jangan bikin membuat dua persepsi. Orang sebelum membeli kan dia mempunyai persepsi. Ya, butuh dan ada persepsi. Oh, saya beli di sini, oh ini pelayanannya. Oh, kalau beli sini kualitas produknya. Oh, kalau beli di sini murah harganya. Itu adalah persepsi. Itu. Oke, kita geser ke bawah, ada produk terlaris, celana. Nah, ini eh, perlu dilihat ya untuk kompetitor sejenis gitu kan. Judul nama produknya seperti apa, ya, kemudian fotonya seperti apa, perlu ada video atau tidak, dan tidak perlu mengulang kata yang sama. Contohnya celana kayak gini kan tidak perlu diulang gitu kan. Ya celana satu aja gitu. Ya fotonya pakai manekin ya atau seperti apa gitu kan. Ini videonya kan belum ada. Ya deskripsinya, nah ini udah ada detailnya, bahan oke. Nah 1 kilo muat berapa? Jangan lupa teman-teman yang barangkali orang mau beli 2 nggak yakin, padahal ini sekilo bisa muat 2. Ya, saya jualan celana sirkual itu kan 1 kilo muat 2. Saya bikin promo. Kalau beli 2 gratis ongkir dan gratis biaya COD dan biaya pelayanan. Banyak yang mau. Karena sekilo muat 2. Kan enak, 1 kali keluar saya keluar 2 motif gitu. Ya, kalau beli 180, kalau beli 2 satunya jadi 150 plus gratis ongkir dan gratis biaya admin dan sebagainya. Kan enak. Oh, sekali keluar 2 gitu. Karena ada 1 kilo mau berapa. Kemudian kenapa harus belanja di toko ini? Pertanyaan yang sering ditanyakan bisa diupdate di sini. Ya, ini deskripsinya kasih emoticon yang lucu-lucu karena ini produknya target marketnya adalah suka yang unik ya, lucu-lucu ya. Ya, jadi teman-teman lihat ya, yang jualan celana panjang gitu ya, itu fotonya kayak apa. Nah, ini kan kurang menarik karena belakangnya ini gulungan kain gitu. Nah, coba kita cari celana panjang. Fotonya kayak apa. Klik terlaris, nanti kelihatan. Nah, kita main di harga berapa? Oh, 38 sampai 70 ya, saya lihat. Ini di oke, maksimal paling mahal 105. 105, oke, jadi 38 sampai 105 katakanlah. Ya, ini sudah masuk semua ya. Nah, ini dilihat perlukah menyiapkan foto yang background putih atau yang seperti ini atau seperti ini. Nah, itu perlu dites bagusnya yang mana. Ataukah seperti ini, pakai manekin aja laku, tapi semua warna dimasukin satu. Ya, ini ada warnanya enggak? Ya, apakah abu-abu? Nah, ini kan semua warna itu perlu dijajal kayak gini, tes aja, bikin foto kayak gini 1, 2, 3 gitu kan. Terus diiklankan hasilnya gimana. Ataukah harus yang kayak gini? Ya, 1 kayak gini. Ya, atau yang kayak gini dipakai model tapi hanya pusar ke bawah. Cuma dari data di sini ya, kita harus melihat ini fotonya banyakkan pakai model atau barang doang atau pakai model hanya pusar ke bawah. Nah, saya melihat di sini enggak mayoritas ya sampai bawah. Yang pakai model hanya 1, ya yang model dari atas ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Ya, ada 12 dari 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Ya, jadi dari 60 produk terlaris di halaman pertama, hanya 12 yang menggunakan model dari atas sampai bawah. Di foto full. Ya, yang kepotong di telinga ke bawah juga ada. Berarti yang menggunakan model hanya 1/5. Ya, 60 dibagi 5 gitu kan. 12 gitu kan. Berarti yang 4/5 itu nggak pakai model. Nah, itu datanya kayak gitu. Berarti bikin aja foto-foto yang nggak pakai model. Karena jual celana. Orang pakai celana nggak, setahu saya ya, saya jual celana kalau untuk marketplace itu orang nggak melihat wajahnya. Atasnya siapa sih yang pakai? Ya, tapi kalau di Facebook Ads, di Instagram Ads itu memang orang kan bedanya kalau di sini mangkal, dia udah butuh. Dia yang dilihat celananya, bukan modelnya. Tapi kalau di marketplace, di Facebook Ads, Instagram Ads, orang kadang-kadang lihat model. Ya, ya ini bedah toko ini soalnya per kategori ya, kategorinya beda-beda. Kalau sama teman-teman ambil aja intinya. Ini kan lagi bahas fashion, tadi bahas facial wash, ya perawatan wajah. Nah, ini halaman kedua juga lebih banyak nggak pakai model. Nah, saran saya silakan fotonya dibuat yang nggak pakai model dan satu tema. Ya, kemudian tidak perlu mengulang kata celana, tiap produk dikasih video, kemudian panduan ukurannya mana nih, gitu kan. Fashion itu perlu panduan ukuran tapi dalam bentuk gambar juga. Jadi tidak hanya dalam bentuk tulisan. Nah, kayak gitu. Nah, itu aja sih, sambil dibagi lagi etalasenya. Ya, ini ya jean doang, kulot doang, pendek doang. Nah, panjang sama legging dipisah aja ya. Kalau itu memang beda ya, saya oke. Moga-moga dapat sesuatu dari situ. Baru kemudian nanti fokus ke fase selanjutnya yang ada di sini. Oke, itu ya teman-teman ya. Kita lanjut biar waktunya cukup. Silahkan dicatat ya. Tadi kalau fashion kira-kira sama kayak gitu. Soalnya ya kalau udah diiklanin kayak gitu pembelinya nggak yakin. Ini saya kirimi. Nah itu gambarnya saya kirim. Kalau pengen di chat ya. Alurnya kayak apa. Oke, ini udah 6 tahun yang lalu. Ini oke, ini keren nih. Aktif 3 jam yang lalu. Nah ini jam-jam gini jam-jam krusial untuk kita ngeklik naikkan produk ya teman-teman. Buat yang target marketnya anak-anak gitu kan. Emak-emak itu kan belanjanya nunggu anak tidur siang sama tidur malam. Ya, karena mereka ya nungguin anaknya gitu kan. Ya, kalau anak-anak kecil-kecil kalau yang udah SD kayak gitu bisa tidur sendiri. Nah, nanti perlu di jam-jam 20 ke atas, jam 9 ke atas, itu teman-teman klik naikkan produk. Ya, ini kan toko aktif ya. Nanti jam 9-an klik naikkan produk gitu. Ya, klik berapa produk, bisa yang udah ada penjualan, bisa yang enggak. Di sehari kan kita punya jatah 5 sampai 5 kali ya sehari, tiap 4 jam ada 5 produk. Ya, berarti sehari bisa 6 kali. Cuma harus malam hari juga harus ngeklik naikkan produk. Terus ini bagus ya, sudah desainnya udah ada penjualan eh, daftar produknya, tapi yang hati-hati nomor handphone nih. Ya ini kalau Shopee pas Gracia
kadang-kadang nggak boleh. Ya, nomor handphone ini hati-hati tadi yang di banner. Kemudian yang belum ada, kenapa harus belanja di toko ini? Nah, ini dijadikan gambar ke sini. Ini tulisan ada di sini, dijadikan banner. Nah, dijadikan banner di sini. Kemudian ada foto stok, ada foto pengiriman, itu boleh. Kemudian ini etalasenya ada penawaran terbaik, produk terlaris, kategori, ya semua. Nah, kemudian tasnya juga udah dibagi. Ini mungkin bisa dikasih tambahan ya, gamis anak. Ini bedanya apa? Gamis ini sama ini. Ya, tas, oke. Tunik, oh kayak gini tunik. Oke, tas kauk dura. Oke, sedang diskon. Nah, semua diskon semua ini ya. Nah, yang sedang diskon kan, kalau diskon semua ya nggak perlu etalase tersendiri kalau memang sedang diskon. Nah, untuk ini nanti dilihat ya, saya belum ngerti ini kan mungkin satu penyedia produk ya, apakah ini dan ini nggak perlu jadi satu kalau memang penyedianya sama daripada ini cuma sendirian. Kemudian produk unggulan di sini apa? Kalau memang unggulannya adalah tas, maka prioritas tasnya ditaruh di atas. Jadi tas dulu baru gamis. Tapi kalau gamis dulu lebih banyak, ya berarti gamis dulu ditaruh atas, gamis, baru tas. Gitu ya. Nah, kalau di sini saya lihat sih gamis, gamis anak, berarti gamis anak dulu ditata 1, 2, 3, 4, gitu kan, baru tas. Itu dari penataan etalase sama urutan etalase ya di atas ke bawah. Kemudian di sini beberapa produk bagus, ada videonya. Kemudian ini ikut gratis ongkir ekstra, instan, 77 dan kawan-kawan, bagus. Sudah tag seller, ada harga coret di setiap produknya. Nah, catatannya di sini. Ya, tapi hati-hati nggak perlu dilakukan untuk produk-produk yang udah ada penjualan. Kayak ini nggak perlu dirubah ya. Udah ada penjualan segini per bulan, jangan dirubah-rubah. Ya, yang perlu dirubah yang seperti apa? Yang tanda matanya masih kecil. Tanda mata itu apa? Jumlah dilihat ya. Nah, coba saya lihatin. Contoh melihat jumlah dilihat produk kita. Nah, bisa dilihat di daftar produk saya berapa sih tanda mata per bulan. Itu di produk kita dilihat sama 30 hari. Ini saya lihatin toko untuk saya belanja-belanja ya. Jadi bukan toko untuk jualan. Makanya tanda matanya kecil. Ya, buat teman-teman yang tokonya untuk jualan aja tanda matanya kok kecil, harus dicek lagi. Ya ini toko nggak aktif aja bisa ada 2 orang yang melihat selama sebulan itu. Oke. Saya share screen lagi ya. Mana ini tombol share screen. Ah, kok hilang? Oh, oke. Nah, nanti yang perlu diganti itu yang ini yang kecil ya. Nah, silakan dilihat. Ya, belum ada penjualan, ininya kecil, penjualan turun, itu diganti. Ya, terutama yang nggak ada testimoni, ini kan nggak ada, ini cuma buat ngajar-ngajar, ini diganti aja. Ya. Tapi kalau yang udah ya hati-hati gitu. Kalau mengganti nggak bisa total, dia hanya bisa
merapikan huruf, kemudian mengurangi judul-judul yang kembar, nambahin, nggak bisa merubah langsung ini diganti total, nggak bisa. Itu biasanya nanti akan ditandai sama marketplace. Oh, wah ini mau ganti jualan nih, jangan-jangan dia mau ganti model, awalnya ganti ini mau diganti jualan tas. Nah, marketplace-nya jadi curiga. Nah, terus yang lain jangan lupa kasih video ya, satu ini video, kasih video, kasih video, kasih video semua. Kemudian buat produk-produk yang belum ada penjualan, ya nggak usah mengulang kata yang sama. Ya tas sekolah anak perempuan ini nggak perlu mengulang anak perempuan sering-sering, kata tasnya juga istilah yang lain. Kan masih banyak. Ransel, nah, ini kata ransel mungkin saya belum melihat kata ransel. Sekilas saya belum melihat ransel, nah baru tas. Mungkin aja orang searchingnya ransel. Kita cek ya. Ya, ransel anak. Nggak semua orang searchingnya tas. Bisa aja tas ransel. Oke, lumayan. Nah, kemudian cek di data Shopee. Data iklan Shopee, berapa yang nyari tas ransel, tas anak, atau tas ransel anak. Nah, dan apa sinonimnya? Nah, saya pengen cari. Oh, ada yang bilang backpack gitu. Nah, ada yang bag, tas ransel anak, backpack. Nah, tas sekolah. Nah, ini dilihat dari judul nama produk kompetitor apa sih yang belum masuk di toko kita? Judulnya. Nah, nanti kalau gamis anak juga apa? Ya, itu kata cancel kalau enggak. Nanti kita lihat kalau enggak dipakai kehilangan potensi traffic berapa tuh. Ya, kita lihat di data iklan Shopee, kata cancel di angka berapa per bulannya. Apalagi ini mau panen nih, Juli biasanya tanggal 16, saya prediksi produk-produk kayak gini mulai 1 Juli itu udah penjualan banyak, kemungkinan saya prediksi masuknya anak sekolah di 9 Juli atau 16 Juli itu ya. Sunday itu Ahad ya, 10 Juli atau 17. Nah, itu menjelang bulan situ naik tuh penjualan tas-tas ransel sekolah ini. Ya. Nah, ini kata ransel yang nyari 533, ransel anak 50.715. Ya, tas ransel anak 99.000. Ya, kalau tas anak 450, backpack backpack 738. Backpack yang pakai CK ya. Oh, ternyata backpack ada yang pakai CK, ada yang pakai G ya. Berarti backpack 105,53. Nah, ini di riset di sini nanti ya. Kalau nggak pakai cancel tadi kehilangan lumayan banyak loh. Orang yang ngetik tas ransel anak itu 99.000. Nah, ini kehilangan segini kalau nggak pakai kata cancel. Jadi tiap produk di sini silakan yang belum ada penjualan ditambah kata cancel. Ya, ini kan juga cuma buat ngaji anak-anak sekolah di IT kan bisa. Ya, SDIT, TKIT masih cocok ini. Kalau SMA udah lucu bawa tas kayak gini gitu ya. Wah, ada gambar animasinya ya. Dan ini bagus ya, wajahnya polos. Saya acungi jempol desain kayak gini. Di aman desainnya. Nah, gitu ya. Ini kurang videonya. Video udah ada. Foto ya sudah banyak. Deskripsi keren, ada emoticonnya. Kurang cancel aja nih. Sama cancel sama backpack ya. Kita ketik ya cancel backpack. Ya, coba BAG berapa?
Back anak 509, back anak sekolah berapa? Nah, kayak gitu. Oh, kecil ya. Berarti ya fokus aja ke backpack sama cancel. Berarti tambahin 2 kata itu. Oke, moga-moga bisa dapat sesuatu untuk ini bagus ya, ada ingatkan diskon. 77 kayaknya udah persiapan. Ikuti promo semua shop yang ada di Shopee. Jangan lupa live kalau misalnya ada kesempatan untuk live dan Shopee videonya dirutinin. Jadi konten dari pusat di repost ke Instagram, ke YouTube Short, ke IG Reel, ke TikTok, dan ke Shopee Video. Ya, suku-suku ada Lazadanya juga, ada Tokopedia Feed, Lazada Feed. Oke, itu ya. Moga-moga nanti ada kalau ada pertanyaan bisa disambung. Kita lanjut toko selanjutnya. Moga-moga bisa 5 lah, terus ketanya jawab. Jadi lebihnya di grup ya, teman-teman ya. Hmm, Oke, ini produk seperti ini memang cukup menantang ya. Karena memang resellernya banyak, agennya banyak. Tapi ini sudah mewakili ya, fashion anak, fashion. Nah, ini kayak Ruby ini mirip-mirip ya. Snack, Bio. Saya lihat yang beda biar teman-teman bisa dapat semua kategori malam ini. Jadi kan udah diwakili ya. Fashion. Oke, yang skincare tadi sama ya. Nah, skincare kayak gini bagus. Cuma kalau di bagian bawah nanti kepotong. Maksudnya tadi kan udah saya bahas ya. Nah, ini desain background putih semua udah bagus. Ya, ini tadi terwakili toko pertama. Ini yang saya kelompokin dulu lah biar bahasnya satu kategori. Oke, kalau gamis anak pakai banyak yang pakai model ya, masih aman ya kalau anak ya. Oke, saya coba ini. Oh, ini snack. Ini suplemen rambut. Oke, ini. Wah, ini udah keren nih. Tinggal traffic aja sama. Kalau judul saya nggak sering pakai huruf besar. Ini apa? Wih, ini pengusir tikus baru nih. Oh, sip, sip, sip. Oke, saya kategorikan dulu. Oke, ini facial juga. Ini buku. Berarti saya kelompokkan ini buku. Ini yang uh, nah, kayak gini. Biar aku ya, jadi yang perawatan-perawatan sama snack. Oke. Primagul ini kayaknya sama ya, kayak British. Ya, ini kalian saya buka aja. Oke, sambil pada dibuka, kita buka satu-satu lagi. Oke, kalau produk
British Propolis ya ini memang tantangannya kan penjualnya banyak. Dan pada akhirnya kita harus ngiklannya kemungkinan paling sering menghasilkan jadi kata kunci merek ya. Kita lihat. Tapi biasanya sudah ya ini 17.751 yang hanya hilang 3527. Jadi ada 2. British yang hanya hilang sama hanya ada. Nah, paling 2 ini iklannya. 1 sama 2 ini yang paling mudah menghasilkan adalah kata kunci merek gitu kan. Ya, merek produknya. Baru ke yang lain. Ya, propolis dan khasiat dari produknya. Jadi pertama merek, terus propolis dan khasiat dari produknya. Ya, kemudian yang berhubungan sama khasiat produk ini apa? Ya, yang kelima baru merek kompetitor itu paling hati-hati. 5 level untuk tingkatan beriklan. Nah, ini kita lihat performa chat tadi sudah kita bahas, aktif 12 menit tahu, oke. Ini juga tinggal ditingkatkan caranya tadi sudah kita bahas. Kemudian kita geser ke bawah, kategori sudah dibagi-bagi, bagus. Serum, hanya serum saja, oke. Paket alat kecantikan. Nah ini bedanya apa ya sama serum? Karena produknya mirip, mending sendiri-sendiri. Mending diperjelas aja. Etalasenya ini diperjelas. Ya, ya. Serum, paket set kecantikan ini nama etalasenya kan bisa diganti. Ya, misal serum dan esen wajah itu arahnya kemana? Oke, serum ya serum saja. Nah, paket set kecantikan ini apa? Nah, ini kan sama sebenarnya ya. Kalau sama ya ini jadi satu saja. Gitu. Ya. Nah, ini juga yang paling menghasilkan kemungkinan saya yakin di kata kunci merek. Ya. Ya. Nah, ya ini kayak gini dan turunannya ini dicoba semua. Ya, kayak gini dicoba. Dan yang ada di sini dimasukin facial wash, serum dan sebagainya masuk di judul. Kalau nggak pakai E-nya hilang, berapa? Kecil ya, berarti yang pakai E. Bagi bos, serum sama facial wash. Oke, itu masuk judul di awal, berarti B-nya besar. Ya, Pro facial wash serum gitu kan. Nah, nulis judulnya gini, baru belakangnya apa? Khasiatnya dan sebagainya. Yang lain, apakah flek hitam, jerawat dan sebagainya. Itu ya. Soalnya ini kalau duplikat kayak gini, kalau pas lagi rahasia ini agak rentan ini. Ya, kalau saya wis fokus aja. Ya, jual yang paket atau diecer. Boleh nggak diecer? Misal ininya aja, ininya sendiri. Jadi duplikatnya cuma paket sama eceran-eceran. Nah, terus nulis judul huruf kecil, huruf besarnya hanya di awal saja, jangan huruf besar semua. Ya, ini. Terus ini juga sama, jadi satu sama atas. Nggak perlu kata jual karena ini bukan Google ya. Tapi ya kita cek aja kalau misal nggak yakin yang ke searching jual ini berapa. Jual. Nah, kan masih nol kalau bagi marketplace, tapi kalau bagi Google ini mungkin bagus kalau yang searching jual. Ya, paket, skincare, oke ini kata-kata yang berubah anti aging. Oke bisa. Kalau obat tradisional, ya ini dipisahkan. Nah ini kan khasiatnya beda kan yang ini. Ini ke mata, ini ke, nah ini dipisahkan. Ini justru harus terpisah, bikin etalase sendiri. Ya ini nanti ke mata, ini nanti ke radang. Nah itu jadi etalase sendiri-sendiri. Nah kalau ini apa? Masuk propolis, mau dimasukin etalase propolis atau dikasih nama etalasenya sebagai khasiat. Nah, kesejahteraan juga nanti apa?
Oke, aplikasi merek apa British Propolis Green atau khasiat dari ini. Nah, terus yang saya belum lihat ini setiap produk belum tentu ada videonya. Terus jalan-jalan ke yang lain juga, foto utamanya apa, deskripsinya udah oke, tinggal sekilo muat berapa, di combo hemat juga dengan produk yang lain, sama produk kamu mungkin juga suka, sama voucher nih yang belum ada di sini voucher. Oke, 4 menit lagi pertanyaan. Ya itu ya teman-teman, nanti panduannya lihat ke yang lain. Yang sejenis produknya suplemen untuk diminum itu caranya kayak gitu ya. Contohnya di Primagol itu ya akan sama ya. Oh ini susu kambing ya. Wah ini saya kok curiga grupnya Kesultanan Cilacap dan Yogyakarta ini kalau udah susu kambing ini. Ya, ya. Cuma memang kalau anu harus arahnya mau kemana nih Primagol? Angle iklannya kalau cuma susu kambing nanti takutnya kejebak sama perang harga gitu kan. Nah ini mau ke arah mana? Yang ditonjolin apa? Kemarin misal rasanya atau tidak perengus, ya atau kemana? Jadi biar nggak keluar kena perang harga, biaya iklan mahal harus ada pembedanya. Ya harus ada pembeda dengan yang lain. Ini tokonya yang mana ya? Yang Sleman kali ya? Yang Kota Depok, Primagol ini. Terus Jukut Samarinda dulu. Yang snack tadi belum ada ya perwakilan snack. Nah ini PR-nya sama, naikin performa chat. Tadi caranya sudah dijelaskan. Foto produk juga udah bagus. Ya, cuma ini produknya macam-macam banget. Kita lihat etalasenya ada makanan, ada kaos. Nah, kita lihat pembagian etalasenya. Aksesoris fashion sendiri oke. Kuliner ya bisa sih masuk snack atau kuliner. Nah, produk lainnya ini diperjelas saja. Pembersih sepatu, ya P-nya besar, S-nya besar. Ya parfum sepatu atau parfum sepatu helm. Raglan ini berarti apa ya? Nama kaos. Terus anak-anak, kaos anak ini namanya, jangan anak-anak. Sini seakan-akan jual anak-anak gitu. Nah, kemudian kaos lengan panjang, kaos lengan pendek. Nah, itu. Terus yang belum ada di sini video, judul udah bagus, nggak ada mengulang kata yang sama, diawali huruf besar. Ya, tinggal ini udah daftar gratis ongkir ekstra atau belum. Ya, kemudian cepat-cepat start seller kalau bisa. Ya, kemudian karena produknya harganya 30 ribuan, pakai gratis ongkir ekstra sama daftar 77, tiap produk kasih video. Ini fotonya udah ada perwakilan gambar dan ini ya emang snack kayak gini. Ya, harus dibikin, tinggal videonya aja. Ya, deskripsinya jangan lupa emoticon ini nanti tidak terlalu banyak. 1 kilo muat berapa? Kalau snack tuh harus gitu, biar nyobain yang lain juga. Ya, ini yang sering kelupaan. Kenapa harus beli snack di sini? Bedanya snack ini dengan yang lain. Oke, ya, yang ini urutannya Rio Busana tadi apa? Nah, ini sama persentase chat aktifnya setiap hari. Juga ini emoticon ini jual macam-macam. Background putih kalau bisa. Ya, Sarimbit, Muslim dewasa, bawahan. Nah, promo besar ini nggak usah. Jadi di pembagian etalasenya, kemudian tiap produk ada videonya. Oke, nanti chat aja ya di grup ya. Oh ini udah keren, Pak. Yang ini udah keren ya, yang
Ini tinggal traffic aja warna store sama performa chatnya di dongkrak lagi karena makin mendekati 99 100% dikasih traffic yang bagus. Ya ini voucher juga ada, oke. Ya ini ada screenshot testimoni. Tinggal nih emoticon aja di sini. Terus kenapa harus beli di sini? Keunggulan racun tikusnya dan sebagainya di sini. Ini bagus, bagus. Soalnya desainnya udah bagus-bagus. Cuma yang di bawah-bawah sini bakal kena nih. Potong sama promonya. Promo diikuti semua. Herbal juga. Saya lihat ya pengusir-pengusirnya. Wah, cakep ini udah dijadiin satu-satu semua. Ini isinya cicak semua, kecoak semua, nyamuk. Dah, ini berarti nanti tinggal traffic sama iklan toko. Nah, nanti iklan tokonya bikin satu grup hanya pengusir nyamuk, kata kuncinya. Satu grup pengusir lalat. Terus jangan lupa aktifin iklan serupa biar ngejar orang-orang yang pernah klik. Ya, oke, ini pembagian etalasenya udah oke. Pembersih ini oke. Ya, sama ya. Ya, yang setipe ini nih bagus ya dicontoh, cuma hati-hati yang ketutupan promo aja. Sama mungkin yang banyak lupa teman-teman juga adalah videonya. Jangan lupa video, nanti centang dan video. Sama kalau di marketplace Shopee ini pembelinya banyak emak-emak suka harga coret, jangan lupa semua dinaik kasih harga coret. Lebihnya ini udah oke. Ini tiap buku dikasih video, sama bedanya beli buku di sini sama yang lain apa? Cepet-cepet star seller kalau bisa. Dan daftar gratis ongkir. Terus diiklankan kalau buku berarti nama buku, judul buku, nama penerbit sama nama penulis. Persentase chat oke. Aktif juga oke. Ini juga ini desain udah keren-keren ya dari atas ke bawah. Ini kok kayaknya udah di DF ya ini. Saya hafal banget kalau ini desainnya tim sama settingannya tim. Nah, ini tinggal video tiap produk sama diiklankan. Soalnya saya hafal nih ini desainnya siapa. Oke. Ini juga kalau ini diawali huruf besar ya, jangan lupa, sama khasiatnya yang lain apa. Harga coret jangan lupa. Terus video sama. Etalase juga udah bagus, pelembab sendiri, pembersih sendiri. Tinggal deskripsinya kita cek. Oke, udah ada centang-centang, kelapa sama 1 kilo muat berapa, di combo hemat sama yang lain. Kemudian produk pilihan toko. Ya, jadi biar saling ngasih traffic dan sekali beli saat produknya itu berapa, nah kayak gini ya. Combo hematnya di setiap produk dan di produk pilihan toko. Jadi saling trafficnya saling apa membantu ya. Ya ini juga sama ya. Kalau bisa saya lihat kalau produk-produk kayak gini background putih sih. Yang kayak gini kurang. Video terus judulnya jangan lupa besar semua. Jangan lupa khasiat dalam bahasa Indonesia. Akne itu jerawat. Ya, brightening pencerah, pelembab. Ini juga sama, judul nama produk jangan huruf besar semua. Kasih video, ini juga tipe khasiat oke, treatment rambut. Nanti lebih detailnya bisa di grup atau next webinar. Nanti teman-teman saya kasih checklist-checklist apa yang harus dibenahi ya. Baik Mas Deli, terima kasih Ya, pemaparannya. Jadi seperti itu teman-teman, untuk koreksi juga masukan dan tips-tips dari Mas Deli ya. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung berkaitan dengan seperti tadi kayak toko atau kendala-kendala lain, mungkin bisa ditanyakan di sini ya. Langsung nanti bisa di kolom chat atau nanti bisa open mic. Seperti itu teman-teman, silakan apabila ada pertanyaan nanti langsung bisa ditanyakan kepada Mas Welly.
Sebelumnya Mas Weli di sini tadi sebelumnya sudah ada pertanyaan. Nah, dari Kak Citra Nuraini, pertanyaannya harus login di websitenya juga ya Kak? Kayaknya tadi yang membahas soal ini Mas Weli, saat apa? Jadi Shopee itu harus aktif di aplikasi saja atau nanti di website juga harus aktif kayak gitu. Gimana Mas Weli? Ya kalau bagusnya kan dua-duanya karena ada fitur aplikasi yang nggak ada di website, ada fitur di website yang nggak ada di aplikasi. Nah, cuma kan kita bisa mengakses aplikasi website itu menggunakan smartphone kan lewat Google Chrome, misal kita masuk Google Chrome atau browser handphone kita, kemudian kita searching seller.shopee.co.id. Ya, itu kan juga bisa. Sebenarnya sudah termasuk login lewat desktop juga kan, walaupun desktopnya di dalam browser handphone kita. Jadi sebenarnya bisa diakali, nggak harus punya laptop juga. Gitu. Jawabannya itu. Karena ada beberapa fitur, contohnya fitur Shopee Video itu nggak bisa di website. Tapi ada fitur di website yang nggak ada di handphone, yaitu fitur iklan. Nah, iklannya kan lebih detail kalau di website. Gitu. Oke. Mungkin itu ya untuk Kak Citra, jawaban dari Mas Weli. Mungkin dari teman-teman yang lain, silahkan bisa langsung bertanya di kolom chat atau nanti langsung bertanya langsung. Silahkan dengan open mic. Kita tunggu sampai nanti jam 21.00 ya. Setelah itu nanti kita akan ada promo menarik khusus untuk teman-teman yang pada malam hari ini hadir. Oke. Itu udah ada Mbak di chat Mbak. Mungkin beliaunya pengennya lewat chat, tanyanya nggak apa-apa. Boleh. Dari Kak Yuniarti ini. Saya mau tanya untuk produk saya kan ada tas, ada gamis. Kalau naikkan produknya yang tiap 4 jam itu baiknya gamis atau tas semua dulu atau campur aja ya Kak? Oke. Bisa dicampur ya. Tapi kalau ini mau masuk anak sekolah, itu prioritasan ke tas aja. Itu ya. Oh, jadi bisa dicampur ya untuk untuk menaikkan produknya nanti bisa dicampur dan tidak hanya kalau di sini kan tas ada gamis nanti bisa dicampur seperti itu ya Mas Weli. Iya, tapi memang karena ini mendekati musim anak sekolah ya diprioritaskan ke tas anak sekolah. Jadi gamisnya kan sebenarnya untuk anak biasanya Ramadan sama sebelum Ramadan ya orang beli gamis anak itu kan gitu sih Kang. Oh, perpisahan. Oh, itu juga bisa. Berarti kalau gamis putih untuk perpisahan dia ada komen dari Kak Yuniati, ya boleh juga. Berarti 4 tas 1 gamis anak gitu aja. Karena kan tasnya motifnya banyak tuh. Oke. Baik seperti itu Kak Yuniarti. Nah, selanjutnya dari Kak Tian Goni. Malam Mas Wel, saya dari Malang, anak buahnya Pak Yuda. Mau tanya nih untuk produk ketika di iklan harganya ngikut rekomendasi atau sesuai budget. Produk saya gamis. Makasih Mas Weli. Oke, itu kelewatan satu itu Pak Ronald Sinaga dulu itu Mbak. Oh iya sebentar. Oh iya. Mohon maaf Kak. Tak ulang dulu dari pertanyaan dari Kak Ronald Sinaga. Kalau saya produk frozen food, gimana naikin omset ya? Toko saya, Shopee dan Tokopedia. Do Meat Shop. Oke. Ini gimana Mas kalau produknya frozen food? Oke, kita lihat dulu ya produknya kayak apa, kemudian lokasinya di mana. Karena kan frozen food ini terkait dengan pengiriman gitu kan. Jangkauannya seberapa besar karena dikhawatirnya kalau nggak segera sampai, akhirnya kualitasnya jadi menurun gitu kan.
Nah, berarti yang pertama kita lihat ya, jadi penjualan di marketplace tadi kan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya kemarin ini ya. Faktor yang mempengaruhi penjualan di marketplace yaitu yang ini. Nah ini kan kondisi tren. Berarti ini kan produk dibutuhin. Berarti orang butuh. Nah kalau produk sudah dibutuhin, bagaimana supaya orang jadi memilih kita dibanding yang lain. Nah, ada orang yang memilih beli frozen food itu kan melalui dicari yang dekat gitu kan. Berarti kita harus mendekati pasar tersebut gitu kan. Karena ini produk kebutuhan, yaitu frozen food gitu. Jadi kita nggak perlu edukasi seperti ini frozen food terbaru dengan teknologi ini dijamin kelezatannya kan enggak gitu. Juga bukan karena keadaan. Kalau pas COVID mungkin iya frozen food naik karena keadaan orang tidak bisa keluar-keluar. Akhirnya yang dipilih adalah produk-produk frozen food gitu ya. Dalam kondisi darurat itu sangat membantu. Saya pernah mengalaminya. Makan itu ya sosis, nugget, karena itu yang bisa dimasak. Ya walaupun ya enak juga gitu. Oke, kita lihat produknya dan lokasinya gitu kan. Nah, ini sepertinya di kota besar. Kalau fotonya sih udah bikin pengen makan ya, apalagi penyuka daging seperti saya nih. Kita lihat lokasinya di Tangerang. Wah, deket sama Jabodetabek, insya Allah aman lah pengiriman. Ya, oke. Nah, bedanya di sini sama yang lain apa? Itu yang perlu kita cek. Kita oke, nggak ada testimoni yang satu. Videonya ya kalau perlu, karena ini orang pengen lihat aslinya. Karena makanan kayak gini orang pengen lihat cara pemotongannya, ya proses pengemasannya. Oh ini benar-benar higienis, halal, ya kemasannya seperti apa, ya freshnya. Jadi ditunjukin, oh ini keunggulannya adalah kualitas produknya dengan video tersebut. Nah kita lihat di produk sejenis. Nah, bisa juga daging slice ini ditambahin ya, atau diiklankan ke kata kunci ini. Grilling, sabu, misal. Anggap saja saya searchingnya daging, ini bacanya apa ya? Sobu gitu ya. Sabunya nanti dikayaknya sabu-sabu. Nah, kita jalan-jalan dulu ke kompetitor. Lihat mereka laku berapa sih? Ya, biar kita tahu potensi pasarnya. Kompetitor laku berapa, jumlah pencarian berapa. Daging, sabu, misal. Ya, atau paket sabu-sabu atau sabu-sabu. Nah, bisa aja ngiklan ke daging sabu, paket sabu-sabu. Ini kok jadi takut kena dikira sabu-sabu bubuk ya, daging sabu. Nah, kita klik terlaris. Nah, kita ambilin judul-judul ini. Oh, yang lain bisa laku 1000, 1000, 1000. Oke, harganya berapa? 62. Oke, kalau harga kita lebih mahal, kita harus bisa memberikan alasan kenapa di kita lebih mahal. Ya. Terus yang lain nggak pakai video ya udah nggak masalah. Ya, kita dengan video untuk menjelaskan ini oh prosesnya gini gini gini. Foto udah bersaing. Ini sudah start seller belum ya? Nah, ini cepat-cepat start seller karena mayoritas di sini banyak yang start seller ya nggak banyak juga sih tapi mayoritas. Nah, ini judulnya bisa diambil-ambil nih. Mungkin selama ini penjualan masih kurang karena judulnya sebenarnya masih bisa dipanjangin lagi. Ya. Apakah perlu menulis kata beef atau sapi? Ya ini kan beefnya belum. Saya lihat di kompetitor menayangkan kata beef slice dan sebagainya. Aduh, kayak gitu ya. Pokoknya nanti diambil judul, kemudian promo yang dipakai kompetitor instan 2 jam, berarti ini yang target yang dekat. Nah ini udah. Oke, kalau sudah kita lihat tampilan yang paling mendekati si Tangerang ini.
Judulnya, fotonya cuma satu, toko tani. Ya, deskripsinya apa yang belum ada. Nah, ini komplainnya apa? Dagingnya udah hitam. Wah, berarti mungkin harus ada garansi. Nggak ada lemak pas datang zong, dekat rumah, bungkus pertama bagus, kedua di atasnya modelnya menghitam. Nah, ini kenapa nih daging bisa menghitam ini? Karena faktor apa? Nah, berarti kan orang komplainnya tentang apa? Oke, saya berani ngasih harga lebih mahal dengan kualitas kayak gini, tapi saya jamin kalau sampai lokasi nggak ada hitam-hitamnya. Nah, berarti bagaimana supaya nggak menghitam dagingnya? Nah, kalau nggak banyak lemaknya, nah bisa aja ditulis, oh kalau di sini harga lebih mahal tapi lemak lebih sedikit. Nah, pelayanannya buruk, minta sore karena posisi nggak ada siapa-siapa. Hmm, daging beku ditaruh di teras rumah 5-6 jam, pas pulang ngambil posisi daging udah nggak beku, warna daging udah bukan merah segar, agak gelap. Wah, nah berarti ini masuk catatan nih, pelayanan sama kualitas daging jangan sampai nyampainya kemalaman jam 10 tapi sampai rumah jadinya kurang fresh. Nah, ini berarti saya lihat di sini ada proses kualitasnya adalah pengen yang lemaknya sedikit, dari sisi proses pengen yang pengirimannya nggak lama supaya masih tetap fresh, daging tidak menghitam. Nah, ini sudah hitam-hitam, nanti dijaga. Nah, itu nanti bisa dimasukkan di deskripsi produk. Ya. Deskripsi produk, jaminan, dan juga foto nomor 2 sekian, dan juga di banner sini. Ya, jaminan kecepatan pengiriman, sampai lokasi masih segar, lemaknya sedikit gitu. Saya lihat sekilas gitu. Nah, itu jalan-jalan dulu. Nah, jadi yang dibenahin dulu adalah di faktor apa sih yang mau kita sampaikan ke market supaya market memilih kita, sehingga kalau kita dorong pakai iklan, yang menyebabkan iklan kita dari pembeli tidak yakin untuk beli kemudian beli itu adalah membuat orang memilih beli di kita. Nah, bagaimana membuat orang memilih di kita? Kita jalan-jalan dulu, lihat keinginan market apa dari testimoni bintang 1, 2, 3. Ya, kita tutup itu, kemudian kita sampaikan ke pasar. Mau foto utama, deskripsi toko, deskripsi produk, banner toko bahwa kalau beli daging di sini, lemaknya sedikit, sampai lokasinya juga cepat, masih fresh, tidak menghitam, bergaransi. Nah, Oke, jadi kalau ini baik Mas kayak gitu, Meli. Mohon maaf menyela waktunya. Ini kan ada beberapa banyak pertanyaan yang belum dijawab ya Mas Meli. Sementara sudah jam 9. Nah, baiknya mau dijawab, mau dilanjutkan atau nanti kita bisa jawab di grup WA saja ya Mas Meli? ya saya lanjutkan sebentar Mbak, soalnya Oke, baik. ini nanggung gitu. Jadi intinya seperti itu saja sih Oh kalau di iya. marketplace. Kalau dari apa sih yang penting kita sampaikan ketika menata kayak gini. Kemudian ini kan fotonya juga ada yang spesial Ramadan, ada yang enggak. Nah, ini kan sudah tidak Ramadan gitu kan. Nah, perlu diganti lagi desain-desainnya. Karena melihat di sini kan banyak kan yang background putih dan nah, kita perlu nggak nulis tulisan tadi garansi dan sebagainya. Gitu. Oke, seperti itu ya, baru diiklankan lagi ke kata kunci daging sapi, beef slash, dan seterusnya sesuai dengan produk yang diiklankan. Tapi pastikan clear dulu pesan atau persepsi apa yang dibangun ke toko ini supaya dipilih sama daripada yang lain. Ya, sehingga kalau udah masuk di atas, orang jadi memilih di sini. Nah, yang kayak gini kan ada garansinya kan orang jadi yakin. Nah, dikasih tulisan kayak gini. Kalau saya cuma jangan kepotong. Ya, dalam kondisi dikemas gimana, dalam kondisi tidak dikemas gimana, fotonya yang lengkap. Cukup juga ada video prosesnya karena yang lain nggak ada. Oke, terus ke iklan ya, tadi pertanyaannya udah dibacakan sama Mbak Aro. Secepat aja. Jadi biaya per klik itu nggak harus ngikutin, karena biaya per klik di sini itu biar marketplace-nya cepat kaya.
Ya, caranya tahu biaya per klik ya. Itu teman-teman jangan sering-sering ini loh. Lihat posisi rata-ratanya. Kalau udah besar tapi posisi rata-ratanya misal nih 500 gitu kan. Kita lihat posisi rata-rata kita berapa. Jadi ada beberapa metode untuk menentukan biaya per klik maksimal. Ada yang pakai rumus, ada yang pakai pendekatan dari atas ke bawah. Contohnya 200 dapat posisi enggak? Tandanya dapat posisi gimana? Di sininya posisi rata-ratanya enggak strip. Karena di marketplace Shopee itu hanya sampai 60. Lebih dari 60 itu akhirnya strip. Ya kalau pakai spesifik gitu, orang akan sama persis sesuai yang diketikkan di sini. Ya, dinaikin lagi ke 500, ke 1000, 2000 dan seterusnya. Itu pendekatan menaikkan posisi kata-kata dari bawah. Ya, jadi perlu 12.000. 12.000 itu untuk apa sih? Untuk bisa tampil di semua kata kunci dan di nomor 1 sampai 5 gitu. Tapi kan sebenarnya masih ada kata kunci yang persaingannya belum berat dan itu enggak harus dengan 12.000. Nah, caranya teman-teman kliklah ini, download data, ya nanti kalau diklik hasilnya kayak gini. Saya lihatin ya. Saya lihatin nanti teman-teman jadi tahu, oh ternyata saya nggak harus segitu gitu. Biaya per kliknya. Oke, hasilnya kayak gini kalau di-download. Nah, ini ya. Nah, kayak gini. Ini di kolom A di blok, data. Ada 2 cara, pakai file option juga bisa, cuma ini cara yang paling cepat. Data, text to column, delimited, tab-nya di-uncheck, komanya dicentang, next, finish. Nah, kemudian di sini kan nanti kita hapus baris 1 sampai 9, delete ya di sebelah kiri biaya bikin tab ya sama dengan biaya per klik atau BPK atau CPC, rumusnya sama dengan biaya dibagi jumlah klik, enter. Nah, di sini klik double klik ke bawah nanti tahu biaya per klik kata-kata kita berapa, nanti dapat posisi kata-kata berapa peringkatnya. Kemudian di kata kunci apa pencocokan kita muncul kalau luas. Nah, kita lihat mana kata kunci yang menghasilkan buat kita di posisi berapa. Nah, itu kalau kita naikin posisinya, berarti kita perlu naikin biaya per klik. Nah, nanti hasilnya omsetnya naik atau enggak. Kemudian persentase kliknya berapa yang harus kita jaga. Nah, itu biasanya bahasnya 2 jam sendiri. Itu versi sangat cepat ya penjelasannya. Jadi nggak perlu diikuti, bisa mulai 200, 300, 400, terus naik-naik. Kalau pakai pencocokan luas nanti bisa dapat ide-ide kata kunci. Nah, selama ini mungkin teman-teman jarang mendownload data tersebut sehingga nggak tahu iklannya bagus atau tidak. Ya, itu nanti 2 jam sendiri bahasnya. Oke. Oke. Yang lain saya jawab cepat aja ya Mbak. Gimana? Ini insya Allah 6 menit selesai nih. Masih cukup Mas Willy. Cukup. Ini pesertanya belum berkurang banget kok. Tadi ya 30-an dari tadi. Oke, terus untuk jualan campur-campur nggak apa-apa. Ya kalau saya termasuk, kalau teman-teman masih belajar jualan gaduh-gaduh nggak apa-apa. Kita kan tinggal etalasenya dibedakan. Cuma lebih bagus kalau dipisah. Tapi resikonya dipisah, jagainnya sempat nggak kalau 2 gitu. Masih 2 toko, misal herbal sendiri, konveksi sendiri. Dari algoritma sih lebih bagus kalau nggak gaduh-gaduh. Cuma dari sisi kemampuan, kita menjaga apakah mampu menjaga 2 toko dengan login logout atau butuh 2 HP. Karena kalau diduplikat, aplikasinya takutnya kena blokir. Terus dari God View, kalau produk brand sama kompetitor gimana mengatasinya? Punya brand harganya beda sama, ya harus ditemukan keunggulan brand kita dengan yang lain apa. Karena kalau enggak ya akan dibanding-bandingke, kemudian orang lebih memilih murah karena enggak ada pembandingnya. Traffic sudah banyak, mendapat closingan rutin, susahnya minta ampun. Mengorbankan budget besar. Kompetitor sambut. Oke. Ya sama, bedanya produknya Kak Ramadhano Fernandes dengan yang lain apa? Karena kalau
kalah dengan yang lebih murah atau brand yang lebih besar, berarti persepsi brand kita tidak jauh lebih baik di mata pembeli daripada kompetitor gitu. Jadi orang beli kan karena ada persepsi gitu loh. Ya, kita membangun itu. Nah, kalau kita pengen membangun persepsi yang bagus, kita tutup kelemahannya kompetitor, kita kasih garansi di tempat kita. Ya, kata pencarian di iklan manual, betul. Kalau otomatis nggak akan muncul kata kuncinya kalau di-download. Untuk toko baru, penjualan karena pembeli, lihat ulasan, jual murah dulu, jual rugi 100 transaksi pertama, nggak ada biaya admin. Ya, atau pakai KOL. Ya, cari KOL, bikin giveaway, itu cepat. Jadi ya, kalau cara-cara yang aman ya, pakai data Shopee affiliate itu. Ya, nah, jadi jual rugi dulu, jual murah, cuma biar mereka mau ngasih ulasan, teman-teman perlu bikin kertas ucapan tuh. Ya, saya contoh kertas ucapannya banyak ya, nanti kalau bisa teman-teman lihat. Ya, ulasan minta testimoni bintang 5 dengan foto dengan video, yang ngasih testimoni bagus nanti dapat hadiah. Hadiahnya sesuai target market. Itu. Oke, seperti itu ya. Silahkan nanti kalau tokonya yang desainnya belum bagus, belum apa, butuh di setup, nanti dari tim Digivolium dan sebagainya bisa membantu itu. Silahkan Kak Aku kalau mau ada yang disampaikan sambil saya cari contoh desain kartu Oke, ucapan. Oke. oke. Baik Mas Meli, terima kasih banyak atas pemaparannya. Semoga teman-teman puas di sini ya. Kalau belum puas nanti bisa ditanyakan lebih lanjut di grup seperti itu. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bertanya. Dan mohon maaf, mungkin beberapa teman ada yang mau bertanya, tapi karena berhubung waktunya terbatas, nanti bisa dilanjut di grup ya. Untuk selanjutnya, dari kami ada promo menarik. Sebentar izin share screen terlebih dahulu. Nah, jadi di Givolium untuk teman-teman kalian, untuk teman-teman semua ada promo menarik, yaitu kita memberikan diskon sebanyak 250.000 untuk setiap jasa layanan di Digivolium. Yang pertama adalah untuk Institut Marketplace, yaitu untuk pelatihan atau kelas online yang biasanya kita itu mengajari teman-teman untuk mulai dari riset kompetitor, terus riset kata kunci, nanti ada iklan, terus ada copywriting, terus ada desainer dan lain-lain yang nanti bakalan dibahas satu persatu sama teman-teman dengan lebih mendalam. Dan nanti khusus untuk teman-teman yang malam hari ini hadir di webinar nanti dapat diskon 250.000 ya. Selanjutnya untuk diskon lainnya adalah menggunakan jasa kelola marketplace. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sudah mempunyai marketplace tapi tidak ada waktu untuk mengoptimalkan tokonya. Nah, jadi kita juga menyediakan jasa untuk optimasi marketplace. Nanti bisa kita settingkan untuk foto utama, terus judul produk, terus nanti ada deskripsi dan lain-lain dan masih banyak lagi. Nah, untuk diskonnya, diskon 250.000 ini hanya berlaku dari tanggal 19 sampai 21 Juli 2023. Jadi karena terbatasnya waktu, mungkin dari teman-teman akan menggunakan jasa kita dan ikut kelas yang lebih intensif, yaitu kelas Institut Marketplace. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mas Benny, apakah sudah ketemu ini? Oke, tadi vouchernya coba diklik Mbak, tadi kurang kelihatan. Oh iya, sebentar. Ya tadi belum diklik di dalam foldernya. Sebentar.
Mohon maaf teman-teman sekalian semua, berikut vouchernya. Nah, apakah sudah kelihatan, Mas Weli? Sudah, nah itu sudah dikirim. Oke, saya Nah, mau kasih lihat contoh kartu ucapan ya dari oh iya. ini Monggo sudah silakan lagi loh. Mas Weli. Nah, ya, jadi setiap produk tuh punya cara bermain masing-masing ya. Ya, pengalaman kami ya ada pertanyaan satu lah yang kita bahas sebentar. Di parfum tersebut ya, parfum itu kan kalau kami lihat dari pola klien-klien yang kami pegang itu ya memang dia eh, perlu ada tester. Nah, biasanya orang beli tester dulu baru beli yang besar. Makanya di awal akuisisi pembeli dulu menggunakan tester itu, maka testernya dijual murah. Ya di awal BE kan besar karena memang ke depan biar repeat order itu loh. Ya, jadi biar repeat order orang perlu mencoba. Ya, perlu mencoba. Nah, karena kan orang kan kalau kita belanja online kan nggak bisa membawa parfumnya. Nah, makanya kita perlu jual testernya. Nah, testernya itu diiklankan. Bulan pertama ya, kalau baru toko awal baru banget biasanya sih nggak untung-untung banget lah. Mungkin ngepas. Tapi kalau udah seiring berjalannya waktu, ada repeat order, nah disitulah keuntungan kita mulai naik. Karena parfum itu bisnis langganan gitu loh. Seperti itu ya. Oke, saya screen dulu nih. Teman-teman dilombakan ya setelah ada. Nah, contohnya gini, ini jaminannya apa? Nah, ini deal customer, terima kasih, bla 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 gitu kan. Nah, minta bintang. Nah, tinggal hadiahnya apa? Jangan lupa tag foto. Ini saya beli tas nih, tas kabel gitu. Ya, ini kalau desain toko online saya minta testimoni positif dan bintang 5 gitu. Kalau komplain ke WhatsApp, jangan ke ulasan. Pasti ada kasih solusi gitu kan kalau ada komplain. Jadi bikin kayak gini, kalau enggak ya orang nggak mau ngasih testimoni karena ngasih testimoni itu repot, harus foto, harus video. Ya kalau nggak dikasih apa-apa ya ngapain buang-buang waktu saya pengen segera pakai produknya gitu. Situ ya insight-nya. Oke. Itu ada pertanyaan Kak dari Kak Yeni sama Kak Novi, bisa nanti melalui, nah itu sudah dijawab oleh tim. Terima kasih. Baik Mas Weli, terima kasih banyak penjelasannya pada malam hari ini. Semoga penjelasan Mas Weli tadi soal marketplace, juga tips-tips dan saran untuk toko marketplace teman-teman semua mungkin bisa diterapkan untuk meningkatkan penjualan juga bisnis teman-teman semua. Oke. Sebelumnya, alhamdulillah webinar pada malam hari ini selesai ya teman-teman. Nah, untuk itu sebelum kita tutup webinarnya, kita foto bersama dulu. Jadi silakan teman-teman untuk kameranya dibuka dulu, open cam. Nanti akan dibantu oleh rekan saya. Saya tunggu untuk teman-teman yang belum membuka kameranya, silakan. Oke, kami tunggu sebentar ya. Baik, sepertinya cukup. Silakan rekan saya, Mas Jo, apakah sudah siap? Oke, saya hitung
1, 2, 3. Nah, baik, sekali lagi, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semua. Semoga webinar pada malam hari ini bermanfaat untuk kita juga teman-teman semua, dan nantikan webinar yang akan datang dengan tema yang lebih menarik lagi dari kami. Dan untuk pertanyaan yang pada malam hari ini belum terjawab, nanti bisa di follow up lagi untuk di grup WA, seperti itu. Baiklah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan kehadirannya pada webinar Digi Volume ke-8 pada malam hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.